Beliau meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, yustahab, kata Imam Malik, disunnahkan idza dakhala baita, apabila masuk ke rumah, gaira maskun, yang tidak ada penghuni. Saya ada singgung pada waktu lalu. Ayyakul, dia membaca assalamu alaikum wa ala ibadihis salihin, wa ala ibadillahi salihin. Ini kalau di rumah tidak ada orang, baca assalamu alaina, assalamualaikum, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam kepada kami dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Makna soleh adalah orang yang jami'ul khairat min hukukillah wa hukukin nas. Yang namanya soleh itu orang yang telah melaksanakan seluruh kebaikan berupa kewajiban dan hak-haknya kepada Allah dan juga kepada manusia. Itu namanya soleh. Artinya ibadah, ketaatan kepada Allah Ta'ala dilaksanakan secara keseluruhan. Apa yang Allah larang dia tinggalkan secara keseluruhan. Kemudian interaksi sosialnya dengan manusia baik, akhlaknya baik, maka orang ini dinamakan soleh. Kalau kurang salah satunya tidak dikatakan soleh. Ibadahnya baik, ketaatan, tapi akhlaknya tidak baik, interaksi sosialnya tidak baik, maka tidak dikatakan soleh. Sebaliknya, akhlaknya baik, luar biasa, dia punya interaksi sosialnya, namun ibadahnya berantakan, sholatnya berantakan, ketaatannya kepada Allah juga tidak sempurna, maka tidak dikatakan soleh. Yang namanya soleh dua-duanya baik, hubungan secara vertikal dan horizontal kepada Allah dan kepada makhluk baik, itu namanya soleh. Makanya selalu disebutkan ibadullahi salihun, ibadullahi as-salihun, hamba-hamba Allah itu soleh. Kalau mau dikatakan hamba Allah yang diakui oleh Allah adalah dia adalah hamba Allah yang salihun, yang soleh. Kalau belum soleh gak diakui sebagai hamba, karena Allah Ta'ala selalu mensifati hamba-hambanya setelahnya itu ada soleh. Ibadullahi salihin wal asri innal insana lafil khusri illa alladhina amanu wa amilu soleh. Beramal soleh, beriman, beramal soleh. Ini dilakukan, dinamakan dia adalah ibadullahi salihun, hamba-hamba Allah yang soleh. Imam Malik mengatakan, baca. Kalau baca rumahnya tidak ada orang, kita baca ini assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, maka ada keberkahan yang menetap di dalam rumah. Hadis yang pernah diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bunayya, wahai anak, idza dakhalta ala ahlika, kalau engkau masuk ke rumah berjumpa dengan keluargamu, masuk ke rumah, sebelum masuk engkau ucapkan fasallim, ucapkan salamlah kepada mereka, yakun barakah, maka akan ada keberkahan di rumah tersebut. Jadi biasakan mau masuk ucapkan salam, tidak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masuk. Tidak ada orang assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, mudah. Berkah ini di dalam Al-Quran Allah sebutkan 32 kali kata berkah. Jadi berkah ini ada di dalam Al-Quran. Jadi berkah dengan mengucapkan salam ini namanya al-barakatul qauliyah, keberkahan qauliyah, ucapan. Ucapan-ucapan doa, ucapan-ucapan zikir, ucapan-ucapan yang lidah kita dan bibir kita basah ketika membaca Al-Quran, maka dinamakan al-barakatul qauliyah, keberkahan ucapan. Termasuk salam. Kita mengucapkan salam, maka keberkahan itu akan menetap di dalam rumah kita dengan mengucapkan salam, karena salam itu minad doa, karena ucapan salam itu bagian daripada doa, dan doa itu mukhul ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu adalah sumsumnya ibadah,
intisarinya ibadah. Maka keberkahan secara ucapan namanya al-barakatul qauliyah. Berkah memiliki arti banyak. Kita sering mengucapkan berkah, semoga berkah. Jadi berkah ini punya arti banyak. Namun berkah memiliki arti yang positif, tidak ada yang negatif. Berkah memiliki arti yang positif. Ada seorang ulama yang meninggal tahun 502 Hijriah. Namanya Al-Imam Ar-Raghib Asfahani rahimahullah. Dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran, ketika menjelaskan definisi berkah dari kata barakah. Berkah dari kata barakah. Beliau mengatakan berkah hiya subutul khairi al-ilahi fi syai'. Menetapnya, ini arti berkah. Menetapnya subutul khair, kebaikan al-ilahi daripada Allah Subhanahu wa taala fi syai', kepada sesuatu. Itu makna berkah yang pertama. Dalam kitab bahasa Arab, kamus bahasa Arab lengkap Lisanul Arab, kurang lebih ada 15 juz kitab tersebut, disusun oleh Ibnu Manzur yang lahir 630 Hijriah, meninggal tahun 711 Hijriah. Beliau mengatakan berkah artinya adalah az-ziyadah, an-nama'u wa ziyadah, meningkat. Berkah itu meningkat atau bertambah. An-nama artinya meningkat, az-ziyadah artinya bertambah. Di dalam kitab kamus bahasa Arab lengkap Tajul Arus min Jawahiril Qamus judulnya, disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, mengatakan berkah artinya sa'adah, bahagia. Berkah artinya bahagia. Ini menurut Al-Imamul Farra, seorang pakar bahasa Arab dunia di zamannya Daulah Abbasiyah, sezaman dengan Imam Sibawayh, seorang pakar bahasa Arab dunia, Imam Sibawayh. Jadi maknanya sa'adah, bahagia. Kesimpulan, berkah itu artinya talabuz ziyadati fil khair, meminta atau mencari tambahan kebaikan, itu berkah. Kita punya uang 1 juta, yang tidak berkah dengan berkah maka akan berbeda. Yang 1 juta kalau berkah, maka dia akan memenuhi kebutuhan kita walaupun 1 juta. Yang tidak berkah 1 juta bisa habis, tapi kebutuhan kita belum terpenuhi. Atau sebaliknya, berkah 1 juta yang kita punya, kita beli makanan, kita beli kebutuhan kita. Kebutuhan kita ini yang kita konsumsi akan melahirkan energi positif yang menyebabkan fisik kita mudah untuk taat, mudah untuk ibadah, mudah untuk melakukan kebaikan. Maka itu namanya rizki yang berkah. Tapi kalau rizki, harta yang berlimpah, namun harta yang berlimpah itu justru membawa pemilik harta itu kepada kemaksiatan, kepada kejahatan, kepada kelalaian, maka itu rizki yang tidak berkah. Jadi berkah maknanya positif. Berkah maknanya positif, maknanya kebaikan yang bertambah, kebaikan yang bertambah.